Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ito TV Kismis, kisah mistis. Kali ini akan membawakan cerita yang berjudul Langkah Kaki dan Suara Wanita Misterius di Gunung Argopuro bagian pertama. Selamat menyaksikan. Saya dan kedua teman saya, Dian dan Sony, berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi, sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Nanti akan saya ceritakan tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis dari buku lama sesepuh. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami bertiga mulai mendaki dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena baru perdana mendaki Gunung Argopuro, jadi mereka ikut barengan mendaki bersama kami. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satupun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut bergabung bersama kami dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya kami sampai di mata air 1 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di pelataran mata air 1, kami bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya, dan karena bergegas ingin sampai, saya tidak menggunakan raincoat. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi pada kami. Menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor. Kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan dulu sendirian. Sekitar 2 jam akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu, teman-teman akhirnya sampai. Hingga 1 jam berlalu. Semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saya sarankan kalau naik gunung jangan rame-rame, nunggunya kelamaan kalau rame-rame. Beberapa kali kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat karena tidak ingin mereka tertinggal terlalu jauh. Hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selama perjalanan beberapa kali hujan turun. Kali ini tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan siap menggunakan raincoat. Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap, sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda kami. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta, mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya.
"Mas Sony," ucap Andi menegur orang di dalam tenda, namun tak ada sautan siapapun. "Mas Dian," Andi kembali memanggil nama temanku, namun lagi-lagi tidak ada sautan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang, namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan, "Siapa yang semalam ke tenda dan menuju ke tenda mereka?" "Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman. Nggak ada yang keluar tenda," ujar Dian. "Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil nggak ada balasan. Suara langkah kaki juga tak terdengar lagi. Kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu, tapi suaranya langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami," kata Andi. Kami pun tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor, karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun, sehingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun, 3 orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah temanku, Dian, dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun, ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil, dan mati. Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati. Padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh. Dia pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun tidak ada suara apapun keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya kembali dan menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya. Dia tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Dia lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Seketika langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Kami bersembilan akhirnya sampai puncak gunung dan langsung turun bergegas. Karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur sedang di luar tenda, namun tidak ada sautan apa-apa. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar tenda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan cerita di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.